Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi biologi yang berjudul tentang sel. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi dari sel. Masih ingat atau tidak cabang ilmu biologi apa yang mempelajari tentang sel? Ya, betul sekali, cabang sitologi. Pada bahasan pertama, kita akan membahas tentang sejarah, penemuan, dan perkembangan sel. Ada banyak sekali ilmuwan yang melakukan penemuan dan penelitian tentang sel. Ilmuwan pertama yang melakukan penemuan tentang sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Pada saat itu, Robert Hooke menemukan ruangan-ruangan kecil pada sayatan gabus yang kemudian dinamakan sel. Kemudian, ilmuwan-ilmuwan lain mulai melakukan penelitian tentang sel. Di antaranya ada Robert Brown, kemudian ada Matthias Jacob, kemudian ada Rudolf Virchow, ada Felix Durkheim, dan ada Max Schultz. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang komponen kimiawi penyusun sel. Komponen-komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur yang menyusun kimiawi sel terdiri dari unsur makro, yang artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak, yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro yaitu unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit. Contohnya ada ferum, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lain. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Senyawa yang terdapat dalam sel ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik penyusun sel ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik penyusun sel terdiri dari air, garam mineral, dan gas. Untuk mengetahui lebih dalam apa saja senyawa kimia dalam sel, terutama senyawa organik, kita harus tahu dulu bahwa senyawa tadi adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, senyawa organik, unsur utama yang ada dalam sel adalah unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada 4 senyawa utama yang ada dalam sel, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah sumber energi utama dalam tubuh. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O, di mana senyawa sederhana dari karbohidrat adalah glukosa. Nah, di sini adalah gambar struktur kimia dari amilosa, selulosa, dan glukosa. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana sebagai sumber energi, karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi, dan karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel. Kalau berdasarkan strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi 3. Ada monosakarida. Mono itu artinya 1. Berarti monosakarida adalah karbohidrat yang untainya 1. Karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida ada glukosa dan ada pula fruktosa. Sedangkan yang kedua adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang memiliki 2 monosakarida. Jadi gabungan dari 2 monosakarida. Contoh dari disakarida ada sukrosa, ada laktosa, dan ada maltosa. Kemudian jenis karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida. Poli itu artinya adalah karbohidrat yang berantai panjang. Nah, contoh dari polisakarida ini ada amilum,
ada glikogen, dan ada selulosa. Oke, setelah kita bahas tentang karbohidrat, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Nah, protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Protein mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai peran katalitik dan mekanik. Protein juga pembentuk sebagian besar massa sel yang terdiri dari enzim, hormon, antibodi, dan struktur sel lainnya. Unsur penyusun protein adalah C, H, O, dan N atau nitrogen. Senyawa sederhana protein adalah asam amino. Asam amino terdiri dari asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, ini adalah gambar struktur primer dari suatu protein. Nah, protein dibagi menjadi protein sederhana dan juga protein gabungan. Protein sederhana contohnya adalah albumin dan globulin, sedangkan protein gabungan terdiri dari glikoprotein. Glikoprotein itu sendiri merupakan gabungan dari glukosa atau karbohidrat dan juga protein. Sedangkan nukleoprotein adalah gabungan dari asam nukleat dan juga protein. Kalau lipoprotein adalah gabungan dari lipo atau lipid dan juga protein. Sedangkan kromoprotein adalah gabungan dari protein dengan zat warna, bisa hemoglobin ataupun hemosianin. Nah, ini adalah gambar dari struktur membran sel. Nah, bisa kita jumpai di sini ternyata ada berbagai macam protein, ada glikoprotein yang ada di struktur membran sel tersebut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke lemak atau lipid ya. Lemak atau lipid secara umum dibagi menjadi 3. Ada yang namanya lemak sederhana, ada yang namanya lemak gabungan, dan ada yang namanya turunan lemak. Lemak sederhana terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Sedangkan lemak gabungan terdiri dari fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan karotenoid. Nanti kita akan bahas selanjutnya itu gabungan dari apa saja. Kemudian lemak yang ketiga, jenis lemak yang ketiga adalah turunan dari lemak. Oke, lemak sebagai fungsinya adalah sebagian besar berfungsi sebagai pembentuk massa sel, mulai dari enzim, hormon, antibodi, dan struktur sel lainnya. Unsur penyusun dari lemak adalah C, H, O, dan N. Sedangkan senyawa sederhana lemak adalah asam lemak dan gliserol, dan jenisnya adalah lemak sederhana dan lemak jenuh. Ini adalah gambar struktur kimia dari lemak. Nah, ini adalah gambar struktur kimia dari gliserol, kemudian dan juga lemak jenuh ya, karena ada fat molekul itu adalah lemak jenuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, lemak dapat dibagi menjadi lemak sederhana. Lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak. 3 asam lemak ini disebut juga dengan trigliserida. Kemudian lemak sederhana ini dapat dibagi menjadi asam lemak jenuh. Contohnya adalah asam stearat dan asam palmitat. Ada juga asam lemak tak jenuh. Contohnya adalah asam oleat dan asam linoleat. Lemak juga bisa merupakan gabungan dari ester asam lemak yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lain. Contoh lemak gabungan ini ada fosfolipid yang tadi. Fosfolipid berarti adalah gabungan antara fosfat, fosfo itu fosfat, dan lipid. Lipid itu lemak, berarti gabungan antara fosfat dan lemak. Sedangkan glikolipid itu berasal dari kata gliko. Gliko itu glukosa. Sekali lagi, glukosa tadi adalah kelompok karbohidrat. Jadi glikolipid adalah gabungan dari molekul karbohidrat dan juga lemak. Sedangkan lipoprotein berasal dari kata lipo yang artinya lipid
dan protein yang artinya protein. Jadi lipoprotein adalah gabungan antara lemak dan protein. Sedangkan karotenoid adalah gabungan antara lipid atau lemak dengan pigmen warna yang ada pada tubuh sel hewan ataupun sel tumbuhan. Nah, selanjutnya senyawa organik yang ada dalam sel adalah asam nukleat. Nah, perlu kita ketahui seluruh makhluk hidup pasti memiliki asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari dua macam. Ada yang namanya asam ribonukleat atau biasa disebut dengan RNA, dan ada asam deoksiribonukleat yang biasa disebut dengan DNA. Baik RNA ataupun DNA sama-sama memiliki basa purin dan juga basa pirimidin. Jadi DNA dan RNA sama-sama memiliki basa purin dan basa pirimidin. Basa purin DNA dan RNA sama. Jadi basa purinnya DNA dan RNA itu sama-sama terdiri dari adenin dan juga guanin. Nah, sedangkan basa pirimidinnya RNA dan DNA itu berbeda. Jadi kalau basa purinnya itu sama, tapi basa pirimidinnya itu berbeda. Nah, apa bedanya? DNA memiliki basa purin sitosin dan timin. Ini adalah basa purin yang dimiliki, basa pirimidin yang dimiliki oleh DNA. Nah, sedangkan apabila RNA itu memiliki basa pirimidin urasil dan juga sitosin. Nah, jadi perbedaan DNA dan RNA yang pertama adalah pada basa pirimidinnya. Gitu. Kemudian selain adanya asam nukleat, terdapat juga senyawa kimia dalam sel yang dinamakan adenosin trifosfat atau ATP. ATP ini terbentuk dari deretan 3 gugus fosfat. Nah, ATP ini bisa disebut juga dengan energi kimia dari sel. Jadi apabila ATP ini dihidrolisis, nah maka akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, jadi apabila kita kenapa kita bisa beraktivitas? Karena ada energi. Nah, energi kimia yang ada dalam sel wujudnya adalah berupa ATP. Nah, jadi ini adalah struktur kimia dari ATP. Nah, jadi reaksi dari hidrolisis ATP inilah yang akan melepaskan energi yang akhirnya dapat digunakan oleh sel. Seperti itu. Ya, setelah kalian mempelajari materi tentang komponen kimiawi penyusun sel, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD tentang komponen kimiawi penyusun sel. Baik, kalau begitu beri akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.